Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara manajemen data di Stata. Pada Stata seringkali kita membutuhkan perubahan-perubahan yang ada di dalam Stata, baik itu variabelnya maupun namanya maupun nilainya dan lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk memanajemen data di Stata? Oke, yang pertama adalah yang pertama kali yang sering kita lakukan adalah memeriksa data. Memeriksa data sendiri di sini akan dipraktekkan 4 cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah data browse, describe, summarize, dan juga tabulasi. Pertama kali kita buka dulu statanya. Kemudian saya di sini sudah menggunakan data yang saya ambil dari Stata, yaitu data auto mobil data tahun 1978. Kemudian untuk variabelnya sendiri di sini kita lihat ada beberapa variabel dari make, price, MPG sampai yang terakhir adalah foreign. Oke, yang pertama adalah data browse. Data browse di sini bisa kita lakukan dengan cara mengklik data editor browse. Data editor browse, ya kita klik di sini akan muncul seperti ini datanya, kira-kira data browse. Jadi kita bisa lihat, oh data make isinya kira-kira seperti ini. Kemudian untuk price, MPG, rep78, dan lain-lain hingga variable foreign, ya warnanya biru ini, di mana nilainya ada domestic dan juga foreign. Nah, browse sendiri bisa kita lakukan juga melalui komen, yaitu kita komen browse, atau cukup atau cukup br juga sudah bisa. Kita coba pakai yang Nah, browse akan muncul seperti ini datanya. Nah, sama seperti tadi. Oke, ini cara untuk yang pertama yaitu browse data browse. Yang kedua adalah mendeskripsikan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data itu sebenarnya data apa sih gitu di dalamnya. Kita bisa opsi eh, kita klik comment describe. Oke, describe. Setelah muncul describe hasilnya seperti ini. Di sini ada variable name, storage type, display format, kemudian value label dan juga variable label. Untuk misalkan untuk variable make ini storage type-nya adalah str. Str itu maksudnya datanya bentuk string. String itu yang tadi datanya berupa huruf gitu ya. Untuk di data browse sendiri tampilannya ini adalah merah ya. Bentuk string itu adalah yang merah untuk di browse. Kemudian untuk variabel lainnya seperti plus, MPG adalah int dan float semuanya. Jika data itu adalah int dan float, maka datanya akan berwarna hitam. Ya, semuanya hitam. Kemudian untuk foreign ini berwarna biru. Foreign ini berwarna biru, bentuknya adalah byte ini ya, berwarna byte. Kemudian untuk variable label ini adalah label dari variabel itu sendiri. Misalkan untuk variable price itu adalah price. Kemudian MPG ini adalah mileage. Kemudian rep78 dari per record 1978. Kemudian dan lain-lain, misalkan ada displacement, itu adalah displacement dalam kurung cu.in. Kemudian foreign ini adalah core originnya. Gitu. Oke, ini untuk deskripsi. Nah, Anda juga bisa untuk mendeskripsi beberapa variabel yang diinginkan. Ya, tidak harus semuanya muncul. Misalkan saya ingin mendeskripsikan variabel make dan rep78. Oke, saya tinggal ketikkan des ini adalah kependekan dari describe. Kemudian isikan nama variabel yang ingin dideskripsikan. Ya, saya di sini menggunakan make dan rep78, kemudian enter. Nah, setelah itu yang muncul hanya akan ada dua. Hanya akan ada dua variabel yang kita ingin deskripsikan di sini, yaitu make dan rep78. Gitu.
Kemudian selanjutnya ada summarize. Summarize ini adalah untuk merangkum, ya, untuk merangkum nilai-nilai yang ada di dalam variabel, step variabel. Kita bisa langsung berikan komen summarize, summarize, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita sudah dapatkan summarize, ada variabel. Untuk make ini karena dia string, jadi tidak akan muncul berapa min standard deviasi min max-nya. Nah, summarize ini tampilannya akan seperti statistik deskriptif, di mana di sini ada observation, min, standar deviasi, kemudian minimal dan maksimalnya. Untuk variable price, observasinya ada 74 dengan min-nya adalah 6165, kemudian standar deviasinya 2949, nilai minimalnya ada di 3291 dan maksimalnya ada di 15906 gitu. Nah, kita bisa coba mendetailkan. Kita coba untuk satu saja, misalkan variable price, kemudian kita berikan opsi D. D ini adalah detail maksudnya, ya, detail. Bisa dituliskan D saja atau bisa dituliskan detail. Bisa hasilnya akan sama. Summarize price detail ini adalah saya ingin mencari detail rangkuman data dari variable price. Ya, di sini selain ada observasi, mean standar deviasi, kemudian juga ada variance-nya, ada skewness-nya, ada kurtosisnya, kemudian juga ada persentilnya, ya. 1% ini maksudnya adalah yang terkecil atau nilai minimal, kemudian 99% adalah nilai maksimal. Kemudian median atau nilai tengahnya itu ada di sini, ada di 50%. Ya, jadi tampilannya lebih detail. Selain yang ini tadi, kalau ada hanya summarize tapi tanpa D, maka akan munculnya seperti ini aja. Kita coba untuk summarize price tapi tanpa detail. Nah, munculnya juga hanya akan seperti ini saja. Summarize ini kita butuhkan biasanya untuk memeriksa data, yaitu ya untuk statistik deskriptif, ya. Rata-ratanya berapa, minimal berapa, maksimal berapa, seperti itu biasanya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tabulasi. Tabulasi ini gunanya adalah untuk menghitung berapa sih sebenarnya persentasenya, seperti itu biasanya, ya. Oke, kita coba. Em, Tabulasi ini cocoknya biasanya adalah untuk data yang sifatnya adalah kategorikal, ya, karena kalau tabulasi itu nanti eh kalau terlalu banyak ini nggak muat gitu, statanya ini nggak muat, ya, dan juga akan lebih sulit untuk interpretasi data. Jadi kita coba tabulasi untuk data yang pilihannya tidak begitu banyak, yaitu kita coba tab, ya, kita coba tab. Komen defaultnya sebenarnya adalah tabulate, tapi kita bisa minimalkan hanya dengan tab saja cukup. Nah, tab, kemudian saya coba untuk variabel foreign, tab foreign. Nah, kita coba di sini. Jadi core origin yang dari domestik ini frekuensinya ada 52 atau 70,2%, dan foreign itu ada frekuensinya 22 dengan presentasinya sebesar 29,7%. Ini adalah kumulatif dari persentasenya. Oke, kemudian kita juga bisa cross tab dari data. Misalkan mana ya, kita cari dulu datanya. Oke, kita bisa tab foreign sama rep 78 misalkan, ya. Atau headroom aja, headroom, ya. Jadi untuk yang ke bawah ini adalah core originnya, itu domestik dan juga foreign. Kemudian yang headroomnya ini ada yang bagian atas ini, yang baris atas. Headroomnya nilainya ada 1,5, 2, 2,5, 3, sampai yang terakhir adalah 5,0. Nah, domestik. Kita lihat di sini adalah domestik.
domestik yang mana headroomnya 1,5 itu ada 3 frekuensi. Kemudian foreign yang headroomnya 1,5 itu ada satu. Nah, kalau untuk seperti ini biasanya kita agak kesulitan. Oleh karena itu, kita bisa tambah opsi untuk persentasenya sekalian supaya kita bisa mendapatkan persentase seperti ini. Di sini kan ada domestiknya 70%, ininya foreign-nya 29%. Nah, kita coba kasih opsi. Opsinya adalah row. Nah, kalau sudah muncul, ini hasilnya seperti ini. Jadi, row ini adalah maksudnya persentasenya di baris. Ya, jadi penjumlahannya yang 100 adalah di baris. Tetapi yang ke bawah, yang kolomnya ini bukan 100%. Ya, jadi cara membacanya adalah domestik, core origin yang domestik. Ya, karena kita bacanya ke row di sini, berarti 5,77% itu saat headroomnya adalah 1,5, kemudian 19,2% saat headroomnya di 2 dan selanjutnya. Nah, kemudian persentasenya yang bisa kita jumlahkan di sini adalah totalnya 100%. Nah, bagaimana kalau kita mau 100%-nya ada di kolom atau di bawah ini? Caranya adalah dengan mengganti row di sini adalah dengan call. Ini maksudnya sebenarnya kependekan dari kolom, tapi kita bisa pakai hanya dengan call. Oke, kita enter, nah akan muncul seperti ini. Ya, nah ini cara bacanya adalah headroom yang dia domestiknya 3 ada 75%, kemudian headroom yang foreign-nya headroom 1,5 yang berasal dari domestik ada satu yaitu 25%. Jadi isinya 100. Nah, kalau ingin melihat kolom dan row-nya sekaligus bisa dipakai opsinya dua yaitu tab for range, headroom, call, dan row di sini langsung dua-duanya maka akan langsung muncul. Ini ya, kita lihat di sini. Nih, jadinya persentasenya ada dua. Yang mana yang atas ini adalah untuk persentase row, kemudian yang bawah ini untuk persentase dari kolomnya. Begitu. Oke, ini tabulasi. Oke, tabulasi sudah selesai. Oke, nah tabulasi ini kita bisa tabulasi tiga, tiga ini ya, ini namanya tiga, tiga variabel. Caranya adalah table, foreign, headroom. Misalkan satunya adalah rep 78. Nah, ini munculnya seperti ini ya, karena sangat banyak ini. Nah, table, foreign, headroom 78. Ini repair recordnya. Jadi ini adalah headroom, ini adalah rep 78-nya. Nah, kemudian ini adalah pembagiannya ya, core origin domestik, core origin foreign, totalnya juga seperti ini. Bisa gitu. Nah, setelah sekilas tadi tentang memanajemen data dengan Stata, yang pertama adalah memeriksa data. Sekian dari praktek hari ini. Terima kasih.